Terus Bapak bilang tadi barusan kan, bagaimana punya rumah baru, tapi malah dapat uang ya. Iya. Itu nggak masuk akal Pak, di dunia properti Pak. Di dunia properti nggak masuk akal Pak. Tapi ketika Bapak jelaskan baru saya ngerti. Parkir, kos, Bapak tinggal di atas. Iya. Dapat uang kos 70 juta, bayar angsuran 45. Bayar angsuran 45 setiap bulan. Masih sisa 25, lumayan. Ya, dan itu masuk kriteria yang pertama ya Pak. Autopilot. Ajak income-nya. Dulu kan, income-nya kan mesti rutin kan rutin. Pak. Kan kalau kos-kosan rutin. Terus itu juga aman. Ya. Peraturan kos jelas lah, nggak aneh-aneh. Itu juga bulanan. Ya. Jadi kosnya terkendali. Itu juga awet, bisnis kos dari dulu sampai sekarang juga tetap ada. Apalagi Jakarta Pusat lagi dibangun MRT. Wah, nanti bakal lebih rame lagi. Betul. Dan itu autopilot loh Pak. Orang lain punya kos ribet, pusing. Saya enggak. Saya pakai operator. Operatornya yang kelola. Asik kan? Saya sering sharing, seminar, podcast gini saya juga seneng. Karena saya telah merasakan enak, ternyata punya properti itu enak, Pol. Properti adalah satu-satunya instrumen yang bisa modal dengkul dan dengkulnya pinjam orang lain. Oh lebih enak lagi kan. Bukan dengkul orang lain. Bukan orang lain lagi. Yang tadi Bapak cerita ya. Iya. Itu cuma ada di properti. Makanya saya selalu ngomong properti itu enak. Kecelakaan itu bisa terjadi. Dari 2013 sampai hari ini tokonya ya so-so lah. Enggak jelek, 1 juta, 2 juta kadang sering ruginya. Tapi tidak saya tutup. Franchisor udah minta tutup aja Pak, tutup. Ini toko sudah 10 tahun Pak, dari 2013 sampai 2024 rugi terus Bapak, ngapain dipertahankan? Tutup aja. Tapi nggak saya tutup. Pak Ismet ada gambaran, kira-kira kenapa nggak ditutup? Kenapa tuh Pak, kira-kira Pak? Karena tanahnya naik terus. Betul. Jadi kita kadang ya bisnis rugi, bottom line-nya nggak rugi. Karena propertinya naik. Properti pasti naik. Welcome to SOS Podcast. Simak orang-orang hebat bicara. Oke udah ya. Selamat datang di SOS Podcast, Synergy Open Talk Session. Hari ini kita bertemu dengan legendaris. Salah satunya bisnisnya banyak sekali. Dan nanti kita mau dengar dari Pak Pipo Hargianto. Pak Pipo. Terima kasih Pak Ismet udah diundang ke acara ini. Senang sekali saya bisa sharing-sharing seperti ini. Iya Pak Pipo. Terima kasih juga lo udah datang Pak. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol. Pak Pipo ini kan dulunya itu dari karyawan. Iya. Terus mulai bisnis. Iya. Bangkrut. Aduh, itu paling gak enak sekali itu. 2005 sampai 2008 itu. Iya, nah tapi sekarang sukses besar. Amin. Nah nanti sepanjang acara ini kita mau dengar cerita dari Pak Pipo nih. Amin. Bisa kenalkan dulu Pak Pipo siapa dan usahanya apa Pak? Teman-teman, saya Pipo, saya investor properti. Jadi saya bukan pebisnis loh ya. Kalau nanti teman-teman tamu-tamu di acara ini banyak lebih ke arah pebisnis, saya bukan pebisnis, saya investor properti. Mungkin kelihatannya bisnisnya ada beberapa ya, ada minimarket, ada warteg, ada kos, ada toko ban. Hari ini saya lagi pembukaan tuh, ban di Bandung. Ada satu toko ban, hari ini pembukaan tapi saya nggak sempat ke Bandung. Tapi itu autopilot. Nah fokusnya saya properti. Jadi saya senang sekali kalau diundang Pak Ismet karena Pak Ismet ini kan gurunya properti. Jadi wah kehormatan saya bisa sharing. Mudah-mudahan dengan acara ini saya bisa sharing ke teman-teman gimana sih caranya invest properti dengan modal sekecil-kecilnya atau bahkan nol. Nanti kita sharing mungkin dari teorinya, penjelasannya atau bahkan prakteknya seperti apa. Saya akan berusaha sharing. Saya senang kok kalau teman-teman bisa sukses. Saya juga senang Pak Ismet. Ya, oke Pak. Kita akan mulai dengan strategi Bapak investasi di bidang properti ini Pak. Ya, siap. Saya sharingin ya. Ya, ini sebenarnya rahasia ini. Tapi enggak. Intinya teman-teman, saya itu kan pengen invest properti, Pak Ismet. Ya, Pak. Cuman kan properti itu mahal Pak Ismet. Ya. Miliaran gitu kan. Nah, saya mikir kalau invest miliaran, saya nggak punya duit. Tapi saya baca buku Rich Dad Poor Dad, ternyata bisa kita itu invest properti dengan modal sekecil-kecilnya. Caranya gimana? Kita beli properti,
pakai modal orang lain, paling gampang pakai bank. Tapi tidak harus pakai bank. Kita juga bisa nyicil ke penjual. Kita bisa cari investor. Intinya pokoknya uang orang lain aja. Nah, uang orang lain. Nah, tapi ketika kita invest dengan uang orang lain, muncul masalah. Ada angsuran. Ya. Nah, caranya gimana? Oh, saya juga nggak punya duit. Mau beli properti nggak punya duit, pakai duit orang lain. Angsurannya gimana? Kita bikin bisnis di atasnya, Pak. Nah, kalau disewakan kan biasa cuma 3%. 3% bunga bank 8%, Pak, nggak cukup. Kalau disewakan, properti kita beli, disewakan, itu kan hasilnya paling cuma 3% setahun. Ya. Nah, bunga bank 5%, 8%, nggak cukup. Nah, terus gimana? Kita bikin di bisnis di atasnya. Ketika bisnis di atasnya, orang bisnis itu bukan 3% per tahun. 3% sebulan. Nah, Pak Ismail juga udah tahu kan 3% sebulan. Kali 12, 36% tuh, gede. Ya. Tapi kan saya nggak jago bisnis. Seperti tadi saya sampaikan Pak Ismail, saya tuh bisnis apapun gagal, Pak. Dulu pernah jualan piring melamin, jualan pampers, jualan kipas angin, baterai, alat-alat promosi, jualan triplek, jualan macam-macam, jebol semua nggak karu-karuan. Jadi saya tuh nggak pinter. Nah, saya gandeng orang-orang yang pintar bisnis. Minimarket gandengan sama merek-merek besar. Kos saya cari operator. Toko ban yang hari ini saya peresmian juga gandengan sama mereka. Warteg, saya punya warteg juga gandengan sama yang sudah punya warteg yang 1.400 warteg gandengan. Dan tentu ketika kita gandengan gitu pasti bagi hasil. 36% dibagi 2 masih 18, Pak. Saya mesti ikut Bapak nih. Wah, enak 18 dapat setahun 18 bagiin bank 8, 10 buat kita. Nah, ini kan prinsip yang kita bilang kalau orang ngomong jangan bekerja untuk uang. Kan katanya orang diperbudak sama uang. Wah, nggak boleh kan diperbudak. Kita harus membuat uang bekerja untuk kita. Oh, katanya gitu. Kalau yang saya lakukan malah bukan uang bekerja untuk kita, Pak. Uang orang lain kerja untuk saya. Luar biasa tuh, Pak. Orang lain nabung di bank dapat bunga seneng. Wah, dapat bunga 4%, 5%. Padahal masih dipotong PPh, masih dipotong inflasi. Bank pinjemin saya 8%. Wah, saya seneng dipinjemin. Saya beliin properti, income-nya 18%, 8 kasih bank, 10 buat saya. Uang orang lain kerja untuk saya. Jadi prinsip yang saya lakukan seperti itu garis besarnya. Itu tadi Bapak kira-kira ada berapa produk ya, Pak? Tadi ada warteg, ada ban, ada... Saya per hari ini ada... Jenisnya, Pak? 6. Disewakan saya ada. Kos-kosan tadi ya? Ada. Enggak, properti sewa. Kios. Disewakan ke orang saya ada. Sewa. Terus ada toko ban. Toko ban. Saya ada 2. Iya. Terus kos, saya ada 3. Terus warteg, saya ada 3. Iya. Minimarket yang paling banyak 29. Hari ini saya nambah toko ban, sama bulan depan saya nambah toko roti. Jadi nanti kalau ketemu lagi kita jadi 6 tuh. Toko roti saya lagi ngetes nih. Sama bulan depannya lagi Januari kos. Tambah 1 lagi. Rumah saya ambrukin, Pak. Gara-gara saya tuh didatengin ya dari pajak gitu datang kan. Dia bilang nggak percaya Pak Pipo rumahnya di sini, masa rumahnya jelek. Pak Pipo sembunyi di mana? Dia bilang gitu. Terus saya mikir-mikir, iya juga ya rumah saya jelek juga ya. Kayaknya nggak meyakinkan ya. Terus saya mikir, ini 2 tahun yang lalu. Gimana caranya ya? Saya mau punya rumah baru tapi nggak keluar duit. Nah, itu kan prinsipnya gitu kita. Yang penting mindsetnya nggak keluar duit. Nah, terus saya punya ide. Teman-teman ada yang punya ide nggak? Kira-kira caranya gimana? Punya rumah baru nggak keluar duit? Aduh, pengen denger tuh, Pak. Nah, saya bikin, kebetulan rumah saya kan di daerah Jakarta Pusat, Pak. Bawah parkir, 2, 3, 4 kos, 27 kamar, 1 kamarnya 4,5 juta. Saya tinggal di lantai 5. Oh kan enak, lantai 5 penthouse. Pakai lift, gayanya pakai lift. Padahal sebenarnya itu liftnya kos, cuman saya pakai lift juga kan anak-anak kos pakai lumayan juga. Income-nya bisa bersih 70 juta. Padahal angsurannya kan 4,5 juta kali 27 kamar, bersih kira-kira 70 lah. Udah dikelola operator, sudah bayar operator segala. Angsurannya cuma 45. Waduh. Dapat rumah baru, dapat cash flow 25 juta, selisih dari 70 ke 25 kan enak, Pak. Sebenarnya prinsipnya gitu. Muter, pasti muter terus seperti itu. Iya. Bagus sekali tuh ya. Saya nggak kepikir tuh, Pak. Bagaimana punya rumah tapi dapat duit.
Dapat duit ya Rumah kan? baru tapi dapat duit. Rumah baru dapat duit ya. Iya. Itu bisa Pak. Itu menurut saya tinggal semua kita sering ngobrol-ngobrol dengan orang lama-lama kepikir iya ya kenapa nggak gini ya? Kenapa nggak gini ya? Jadi bisa. Orang juga banyak yang ngomong, oh kalau pakai modal orang lain harus pakai bank. Siapa bilang? Saya beli yang di selatan Jakarta, bukan Jakarta Selatan, selatan Jakarta ini. Ruko nggak pakai duit saya, pakai duit bank juga enggak. Caranya gimana? Nyicil ke penjual. Di properti kan bisa Pak. Asiknya properti itu kan kita bisa pakai modal orang lain, uang orang lain. Kalau properti pakai uang sendiri, aduh menurut saya sayang ya. Kalau properti itu asiknya adalah kita bisa invest dengan uang orang lain. Di instrumen investasi lain sulit ya, bisa dibilang sulit lah. Mau saham, mau emas, mau falas. Kalau pakai uang orang lain sulit. Kalau kita bisa, kalau di properti. Malah saya sangat menyarankan invest properti harus pakai uang orang lain. Kalau pakai uang sendiri, wah kalah cepet. Kalau pakai uang orang lain, propertinya suruh nyicil sendiri. Nah itu yang paling top. Contoh ya, properti pertama saya yang saya beli tahun 2008 dan mogot 900 juta Pak. Padahal sebelum bangkrut, itu saya sebelum bangkrut, income masih 6 juta sebulan. Kalau 900 juta dibagi 6 juta sebulan kan butuh 150 bulan. 12 tahun Pak. 12 tahun. Nah propertinya kalau saya ngumpulin 6 juta, 12 tahun kemudian. Akhirnya setelah nggak makan, nggak sekolah, anak-anak, nggak ganti baju. Ya pokoknya kekumpul 900. Datang ke penjualnya, Pak ini akhirnya 900 ada. Emang penjualnya mau Pak 12 tahun kemudian? Nggak mau, harga naik kan? Wah 5,8 miliar Pak. Jadi nggak kekejar. Jadi menurut saya investasi terbaik di properti itu kita invest, tapi kita pakai modal orang lain, kemudian kita pastikan properti itu menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Kuncinya di situ. Pak, saya mau tanya nih Pak, apakah bisnis dan ide yang Pak Pippo jalankan saat ini merupakan solusi jangka panjang atau ini jangka pendek Pak? Ide dan yang Ya betul. Kalau saya sih selalu milih jangka panjang. Karena bisnis-bisnis yang saya pilih, wah ini rahasia lagi nih Pak. Bisnis-bisnis yang saya pilih kriterianya ada 5A kalau saya nyebutnya. A yang pertama ajek. Apa? Ajek, teratur. Ajek. Oh ya. Income-nya harus teratur. Iya, income harus teratur. Karena kalau income-nya nggak teratur, bayar angsuran teratur Pak. Gimana caranya kita harus menghasilkan income yang teratur. Terus aman, jangan melanggar peraturan pemerintah. Kita ikutin aturan pemerintah, awet Pak, karena long term. Makanya menjawab pertanyaan Pak Ismet tadi, asiknya long term. Saya paling pusing kalau ada orang yang bilang, Pak ini bisnis bagus nih Pak, lagi ngetren. Aduh, saya bilang, saya nyarinya bukan yang ngetren, saya nyarinya yang long term. Kemudian yang autopilot Pak, hari ini saya ngobrol dengan Pak Ismet, properti saya, bisnis saya jalan semua. Ada yang saya di Jakarta, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Banten, bahkan ada yang di Sumatera Utara, jalan semua Pak. Nah satu lagi di atas bunga bank. Nah 5A ini kalau terpenuhi, bisnis itu bagus Pak. 5A ini, kuncinya di situ. Nah contoh contohnya bisnis kalau teman-teman lihat kan bisnis saya ada minimarket, ada ini kan autopilot, long term, aman, awet, di atas bunga bank, itu bisa. Kemudian aman juga, minimarket juga oke semua. Minimarket, warteg, kos, toko ban, motor disewakan. Itu kan 55 masuk kriteria 5A tadi. Jadi nggak pusing. Bisnisnya jalan, yang punya bisa jalan-jalan. Dengan prinsipnya gitu. Berarti sebenarnya kalau metode, ini kan metode ya Pak. Artinya ketika Bapak melihat peluang, Bapak bukan hanya ke 6, bisa ke 7, ke 8, bisa ke 9, bisa ke 10 ya? Bisa. Asal memenuhi kriteria 5A tadi. Betul. Ada murid saya yang di Kalimantan, dia bikin pakai laundry. Bisa. Mungkin nanti ada lagi yang, tempat parkir Pak. Tempat parkir juga bisa. Silahkan. Atau WC umum. WC umum juga bisa. Silahkan. Yang penting 5A. 5A. Ajak, aman, awet, autopilot, dan di atas bunga bank. Selama ini jalan aja. Jalan aja ya. Waduh, nanti saya mesti pikir-pikir ya, apa yang
memenuhi 5 kriteria tadi ya. Iya, tapi kalau bingung udah ikut saya aja. Ikut Salah satu aja dari iya. dari lo kan sekarang zamannya sudah bukan ATM lagi, Pak. Kalau ATM. dulu kan ngomong ATM. Iya benar. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Kalau sekarang sudah bukan ATM. ATP. Apa tuh? Amati, tiru, plek. Nah, amatir tiru plak. Ya udah, gak usah pusing-pusing mikir, udah contoh aja. Ngapain repot-repot, kalau ada orang lain sudah jalan, kita ikut aja. Iya Pak. Iya, saya lihat nih sebenarnya saya sudah lama di properti ya Pak. Tapi Jelas, ketika ini gurunya properti ini. Enggak, yang saya pikir gini Pak. Didatangi oleh orang pajak, kok rumahnya nggak bagus, walaupun di lokasi yang bagus ya. Iya. Sedangkan di mana-mana bisnisnya banyak gitu. Iya. Terus Bapak bilang tadi barusan kan, bagaimana punya rumah baru, tapi malah dapat uang ya. Iya. Itu nggak masuk akal Pak di dunia properti Pak. Di dunia properti nggak masuk akal Pak. Tapi ketika Bapak jelaskan baru saya ngerti. Iya. Parkir, Iya. kos, Bapak tinggal di atas. Iya. Dapat uang kos 70 juta, bayar angsuran 45. Bayar angsuran 45 setiap Iya, bulan. masih sisa 25. Ya, Lumayan. dan itu masuk kriteria yang pertama ya Pak. Autopilot. Ajak Ajak income-nya. dulu kan, Iya. income-nya kan mesti rutin kan Rutin. Pak. Kan kalau kos itu Kos-kosan kan rutin. Tapi kan Bapak kos rutin itu artinya, oh ya karena tempat Bapak strategis ya. Iya, kebetulan di Jakarta Pusat, saya rumahnya. Iya. Terus itu juga aman. Ya. Peraturan kos jelas lah, Iya, nggak aneh-aneh. betul. Itu juga bulanan. Iya. Jadi kosnya terkendali. Itu juga awet, bisnis kos dari dulu sampai sekarang juga tetap ada. Apalagi Jakarta Pusat lagi dibangun MRT. Wah, nanti bakal lebih rame lagi. Betul. Dan itu autopilot loh Pak. Iya. Orang lain punya kos ribet, Iya, pusing. Saya enggak. Saya pakai operator. Operatornya yang kelola. Asik kan? Jadi Operator seperti itu kayak kayak Travelia. bukan, saya pakai Rukita yang ini nanti. Oh Rukita. Nah, kapan-kapan Pak Ismet juga boleh undang Rukita atau ke sini, itu juga komponen mau. komponen dari properti di Jakarta. Kebetulan kan kita Jakarta ya. Iya. Itu operator kos banyak sekali. Bahkan nanti saya tanggal 30 November ini mau ngundang mereka, saya minta mereka sharing karena saya pengen sharing ke komunitas saya. Pertanyaan terbesar, punya kos itu enak dikelola sendiri atau pakai operator? Tentu kalau dikelola sendiri profit masuk kita semua. Iya. Kalau dikelola operator ada harus bagi. Betul. Nah tinggal pilih mana. Kalau saya jelas Mau pusing atau nggak mau pusing. Lebih baik cari aset baru ya Pak. Iya, mending nyari aset hunting baru lagi, jalan-jalan sama anak istri, seneng-seneng ngobrol sama Pak Ismet, ngopi-ngopi gitu. Iya, Wah iya, itu lebih berharga daripada sekedar dapat uang gitu aja. Bapak punya sekolah atau biasa training orang? Karena nih ilmunya kan Iya. daging semua nih. Aduh, thank you. Kebanyakan Bapak apa ya? Saya sering mentransfernya kayaknya saya lihat training ya atau gimana? Ya, saya sering sharing, seminar, podcast gini saya juga seneng. Iya, karena saya telah merasakan enak, ternyata punya properti itu enak, Pol. Properti adalah satu-satunya instrumen yang bisa modal dengkul dan dengkulnya pinjam orang lain. Oh, lebih enak lagi kan. Bukan dengkul orang lain. Bukan Ya. orang lain lagi. Yang tadi Bapak cerita ya. Iya. Itu cuma ada di properti. Iya. Makanya saya selalu ngomong properti itu enak. Adik saya juga punya, adik ipar saya juga punya, sepupu saya juga punya, semua juga punya. Nah saya sering sharing karena banyak orang yang pengen belajar, saya sering sharing. Caranya gimana, detailnya gimana. Karena intinya sebenarnya 3 Pak, kita belajar itu. 1, kita mesti belajar tentang properti. Yeah. Propertinya yang seperti apa sih. Yeah. Terus bisnisnya. Karena di atas propertinya harus ada bisnisnya. Ya. Kalau disewakan doang, ya kemungkinan kecil lah. Bukannya tidak mungkin Pak. Saya punya properti yang disewakan 11% dari harga properti. Padahal sewa biasa Pak Ismet berapa? 3% paling? Iya. Paling tinggi 5%. Iya. Itu udah paling tinggi Pak. Top. Iya. Saya 11. Saya beli kios 260 juta, disewa orang 30 juta setahun. Oh. Bisa Pak. Di properti tidak ada yang tidak bisa. Ya. Intinya teman-teman, saya lihat sih banyak orang yang terjebak dengan kata rata-rata. Orang selalu ngomong, oh rata-rata properti itu 3-5%. Rata-rata bos, itu rata-rata, kita cari yang di atas rata-rata. Ya. Oh tapi kan carinya susah. Lebih baik carinya susah, tapi setelah dapat tinggal longkang-longkang kaki. Daripada carinya gampang, nanti belakangnya nanti susah, lebih repot. Tadi balik lagi kita mesti belajar 3 Pak. Properti, bisnis, sama keuangan. Nah ini yang komponen terpenting dari apa yang saya lakukan itu Pak. Pengertian keuangan itu mengatur Pembiayaan. cash flow. Ya permodalan. Nah sebenarnya kalau dilihat 3 ini, kekuatan saya justru di keuangan Pak.
Keuangan. Bukan uang saya seperti tadi dengkulnya pinjam orang lain itu. Dengkul orang lain. Iya. Dan bisnis saya gandengan, Pak. Iya. Gandengan. Properti tinggal cari maklar, agent-agentnya aja yang banyak, disebar-sebar aja. Pokok kalau ada informasi yang seperti ini, kasih tahu ya. Makanya saya bisa dapat ada di Medan, bahkan ada satu properti saya, Pak, di Sukabumi. Itu dari pertama saya beli, sebelum beli sampai hari ini, 2 tahun dari 2021 ya, 3 tahun. Belum pernah saya lihat, Pak. Saya beli, oke, nggak masalah, autopilot kok. Waktu AJB gimana? Penjualnya suruh ke Jakarta lah, bayarin aja travel ke Jakarta, tanda tangan. Bisa, Pak. Jadi properti itu asik. Asik, Pak. Saya selalu ngomong properti the best. Udah bener teman-teman nonton gini nih, bener. Ini properti itu sip. Mantap lah ya. Wah, cocok. Cocok untuk semua. Buat orang uzur seperti saya. Anak muda itu sebenarnya cocok semua, Pak. Ke properti. Karena kalau dibilang modal, enggak. Kalau dibilang punya keahlian, enggak juga. Enggak harus punya keahlian tertentu. Jadi tinggal kemampuan mencari 3 tadi, Pak. Bisnis, properti, dan keuangan itu. Ya, sebenarnya cuma 3 intinya. Ya. Oke, Pak, ini kan yang Bapak ceritakan ini selalu yang menarik, Pak ya. Ya. Tapi kan pasti apapun yang kita lakukan pasti ada resiko ya, Pak. Ada dong. Ya, kira-kira resiko terburuk dari bisnis yang Bapak jalankan saat ini apa ya, Pak? Bisnisnya tetap ada yang rugi, Pak. Ya. Saya warteg itu ada 4, tutup 1, Pak. Tetap bisnis tetap ada kemungkinan rugi. Karena tidak memenuhi 5 kriteria tadi ya, Pak? Bahkan ketika memenuhi pun ada sesuatu kadang kecelakaan. Contoh kecelakaan, Pak. Iya. Saya punya tanah, saya setelah punya beberapa minimarket, saya tuh pelajarin. Minimarket itu paling bagus daerah wisata, Pak. Oh. Karena di daerah wisata nggak ada orang beli beras, nggak ada orang beli minyak goreng. Betul. Belinya kopi, buah, roti, es krim yang marginnya tebel-tebel. Kalau beli beras kan margin cuma 1%, Pak. Iya. Kalau beli es krim mungkin bisa 30-40%, 30 kali lipat. Nah, saya lihat di Jakarta, ini 2013. Saya lihat di Jakarta, daerah tempat wisata mana ya yang nggak ada tempat minimarketnya. Minimarketnya hampir itu. Taman Buah Mekarsari. Oh, Taman Buah Mekarsari. Ya. Nah, saya beli tanah persis di depan pintu Taman Buah Mekarsari. Ya. Jadi maksud saya sebelum orang masuk, belanja dulu di tempat saya. Belanja lah ya. Saya beli tanah 1,3 miliar. Iya. 380 meter di depan Taman Buah Mekarsari. Di depan pintu masuknya. Iya. Bangun minimarket. Seminggu sebelum minimarketnya jadi, pintunya pindah, Pak. Pintunya pindah ke arah Jakarta lagi. Jadi orang Jakarta udah pada belok. Saya udah pada belok ternyata. Ya kecelakaan itu bisa terjadi. Ya. Dari 2013 sampai hari ini tokonya ya so-so lah. Ya. Enggak jelek. 1 juta, 2 juta kadang rugi. Sering ruginya. Tapi tidak saya tutup. Franchisor udah minta tutup aja, Pak. Tutup. Ini toko sudah 10 tahun, Pak. Dari 2013 sampai 2024 rugi terus, Bapak. Ngapain dipertahankan? Tutup aja. Tapi nggak saya tutup. Iya. Pak Ismet ada gambaran. Kira-kira kenapa nggak ditutup? Kenapa tuh, Pak? Kira-kira, Pak? Karena tanahnya naik terus. Oh iya. Betul. Jadi kita kadang ya bisnis rugi. Iya. Bottom line-nya nggak rugi. Iya. Karena propertinya naik. Properti pasti naik. Saya berani ngomong seperti itu. Kenapa? Betul. Bumi jumlahnya cuma 1. Iya. Orangnya nambah terus. Dulu zaman saya SD penduduk Indonesia 160 juta. Iya. Hari ini 290 juta. Iya. Orangnya nambah banyak, buminya nggak nambah. Nggak nambah. Mungkin ngomong, kan reklamasi bisa, Pak. Reklamasi mau berapa jauh dari pantai? Paling banter 2-3 kilo. Nggak mungkin sampai 100 kilo gitu mau nguruk pakai apa dia? Nggak bisa. Pasti stop. Oh, bisa dibangun ke atas. Bangun ke atas itu udah usia konstruksi, Bos. Nggak bisa sampai titik tertentu diambrukin bangun lagi. Bangun lagi. Pasti naik. Karena semakin barang, prinsip ekonomi. Barangnya terbatas, orangnya rebutan, pasti barang naik. Plus ekonomi Indonesia terus membaik. Semakin baik ekonominya, orang maunya tanahnya semakin luas. Nggak mau dong. Masa sudah jadi konglomerat, rumahnya cuma kecil 3x4 kayak kamar kos itu nggak mau. Pasti dia butuh gede. Jadi selama orang rebutan properti pasti naik. Dan di Indonesia ini kan inflasi terus ya, Pak ya. Iya. Daripada nabung, lebih enak utang kalau menurut saya. Karena nabung udah kena inflasi,
potong pajak, dapatnya cuma 4-5%, kalah sama inflasi. Ngutang, tapi beli yang produktif ya Pak ya. Jangan ngutang untuk senang-senang, itu lain ya, itu lain. Ntar pemirsa denger ngutang semua lah. Aduh, jangan dipotong, ngutangnya harus sampai akhir. Harus sampai akhir, kalau separuh-separuh repot itu. Utang, beli aset, asetnya kan naik terus. Asetnya produktif. Nah kemudian dengan berjalannya waktu, karena inflasi, walaupun utangnya tetap 1 miliar, tapi dalam berjalannya waktu dia kan turun terus Pak nilainya. Sebenarnya utangnya nilainya turun terus karena inflasi. Jadi di Indonesia ini paling asik utang. Dan untuk bapak-bapak, utang, tambah banyak utang, tambah disayang istri Pak. Saya dulu nggak ada utang, bebas. Makan di pinggir jalan, warteg gitu bebas. Sekarang setelah banyak utang, banyak KPR, angsuran banyak. Istri setiap pagi masakin makanan, siang dikirimin makan. Yang bersih-bersih ya, makan jangan yang kotor-kotor. Malam dikasih suplemen, batuk dikit, dokter spesialis. Terus saya bilang ke istri saya, kenapa kamu tambah sayang ya sama aku ya? Istri saya bilang, oh enggak ini bukan masalah sayang nih. Ini masalahnya angsuranmu masih banyak ini. Nanti kalau kamu ada apa-apa repot saya. Jadi disuruh mikir terus sama istrinya. Iya, jadi bapak-bapak kalau ada yang merasa istrinya kurang sayang, ambil KPR yang banyak. Tapi ingat, hutang harus produktif. Pastikan income dari properti yang mau dibeli lebih besar dari angsuran. Nanti dengan cara itu dia bisa nyicil sendiri sampai lunas. Ketika lunas, properti jadi milik Pak. Iya betul. Ketika lunas udah mahal propertinya. Betul. Ketika lunas pasif income-nya nggak perlu bayar bank, masuk kantong, jalan-jalan, senang-senang, happy-happy dengan orang-orang yang dicintai. Iya betul Pak. Itu kalau tadi flashback balik ya, tadi Pak bilang kan ada 1.000 berapa tanahnya 1.300 meter ya? Yang di mana? Di depan Mekarsari itu. 400 meter, 380 meter. 380 saya beli 1,3 M. Kalau hari ini ya mungkin 3 miliaran lah. Iya, berarti kan kalau misalnya lebarnya berapa Pak? 14. Ya berarti kan itu bisa, kalau 14 kan bisa 3 ruko ya Pak? 3 ruko naik lagi tuh Pak. Oh iya, di bawah ya itu keahliannya Pak Ismet. Kalau itu, kalau saya itu gak jago di situ Pak. Kalau jadi developer, aduh saya tuh punya ruko di Serang. Saya tuh jualan gak laku-laku loh Pak. Oh iya. Tapi malah jadi akhirnya ya mungkin setiap orang punya talenta sendiri-sendiri ya. Kalau Pak Ismet mungkin di development, kalau saya kan kekuatannya di bisnis-bisnis autopilot gini ya. Saya rukonya nggak laku-laku, akhirnya malah sekarang jadi satu properti 3 passive income. Ada minimarketnya, yang tengah saya pakai buat warteg. Bagi hasil, jadi saya juga nggak ngapain. Satu lagi toko ban motor. Satu properti bisa 3 passive income sekaligus Pak. Itu gara-gara juga properti mau dijual-jual nggak laku-laku. Tadinya mau dijual karena tanahnya kegedean. Minimarket cuma butuh 300, tanahnya 570. Kegedean. Tapi nggak laku-laku rukonya, malah dipakai sekarang jadi bisnis Pak. Jadi passive income tambahan. Karena Bapak sudah ketemu metodenya Pak ya. Betul. Tapi ya harus, betul. Pokoknya jangan harus terpenuhi 5 kriteria. Iya. Kalau enggak ya misalnya nggak stabil, nggak ajak tadi Bapak bilang, wah itu bahaya tuh. Nggak bisa bayar cicilan nanti ya Pak. Iya, harus cari bisnis yang ajak. Dan kan banyak orang yang lihat, aduh minimarket bisnisnya kuno banget. Kenapa nggak bisnis yang kekinian sekarang? Saya bilang, saya bukan nyari yang kekinian. Saya nyari yang bisa bayar angsuran. Yang bisa bayar angsuran, saya nggak pusing. Menghasilkan passive income untuk saya. Udah. Karena kalau kekinian tapi minus income-nya, wah itu repot. Iya Pak. Nah ini sehubungan dengan tadi Bapak bilang, masalah keuangan yang jadi priority ya Pak. Saya mau tanya bagaimana cara Bapak mengatur antara biaya properti dan biaya operasional bisnis Bapak nih. Biaya investasi properti dan biaya operasionalnya nih Pak. Ya memang yang saya lakukan ini teman-teman, Pak Ismet ini ya. Kalau saya lihat mesti disiplin, keuangan disiplin. Harus dipisah uang pribadi dengan uang investasi. Karena saya pisah Pak, saya 4 pisah. Jadi uang investasi sendiri, terus saya ada bisnis walaupun sekarang sudah kalah jauh sama investasi saya, tapi saya punya bisnis kecil-kecilan. Nah terus nomor 3 income pribadi saya. Pribadi ini terserah saya, mau saya buang ke laut juga terserah, ini uang saya. Jadi saya dapat gaji dari kantor saya, udah yang ini terserah uang saya. Sama satu lagi uang saya kalau ngajar saya sendiriin, uangnya saya investasikan juga. Jadi ini 4 sendiri-sendiri, jadi saya tahu siapa yang minus, siapa yang plus,
pinjem-pinjeman juga harus jelas. Iya. Nah, saya pisahin. Ini menurut saya juga kunci Pak untuk bisa income-nya oke lah kalau sampai per hari ini ya. Aman kan sampai hari ini saya dari 2008 sampai hari ini ya 16 tahun ya. 16 tahun sudah jalan ya. Padahal dulu mulai dari nol loh Pak. Saya 2008 itu mulai dari nol bener nol. Saya bisnis macam-macam bisnis rugi sampai akhirnya dibohongin orang. Omset 60 juta dibohongin 200 Pak. 3 bulan omset. Waduh. Itu parah sekali. Makanya saya selalu ngomong ke orang-orang. Saya tuh gak jago bisnis. Udah. Yeah. Jangan ajak saya bisnis. Saya gak bisa bisnis dah. Kekuatan saya bukan di situ. Setelah umur 50 saya sadar kekuatan saya bukan di situ. Nah. Tapi dari 2008 properti pertama yang saya beli ya. Ini skemanya gambarannya gini Pak. Ini ada ruko. Ini sudah saya lakukan ya. Yeah. Caranya gimana kita beli tanpa modal, tanpa DP, tanpa angsuran ya kan. Caranya, ini properti pertama, 2008 saya bangkrut, bener-bener bangkrut ya, jadi nol. Oh, iya. Jadi kalau ada orang yang ngomong nol, saya juga nol. Jangan ngomong bangga nol, saya nol juga, mulainya sama-sama. Beli, saya waktu, ya tentu setelah cari banyak properti ya Pak, jangan dipikir buka koran langsung nemu properti seperti ini, enggak lo ya. Yeah. 3 ruko, 3 lantai, 900 juta Pak yang tadi saya sebutin tadi. Di awal tadi ya. Ya. Tapi saya cek, ternyata kalau di sekitar situ kalau saya sewakan, saya cuma dapat 50 juta setahun Pak. Alias 4 juta sebulan. Tapi ternyata setelah saya muter-muter daerah situ, daerah kos-kosan Pak ternyata. Oh. Pabrik. Daerah situ banyak pabrik-pabrik. Dan kalau ruko itu dibikin kos bisa 28 kamar. 700 ribuan. Ya setelah dipotong operasional dapatlah 18 juta dapat. Nah masuk nih. Oke nih. Saya ngajuin ke bank. 6 bank pertama ditolak loh Pak. Yeah. Jadi ngajuin ke bank juga susah lagi. Jangan ada yang datang ke saya, Pak enaknya yang gampang itu utang ke bank mana ya? Gak ada yang gampang, semua perlu perjuangan lah. Ya kita cari, dimarahin sama penjualnya. Gimana sih Pak Pipo katanya 1 bulan. Ini udah sebulan ini gak cair-cair. Ya maaf saya ngajuin 6 bank ditolak semua. Ya kemudian saya minta waktu sebulan lagi. Saya ajuin ke bank 14 Pak. 14 bank. 14 Bang. 3 yang di oke Pak. Wah, kenapa dia bisa oke Pak? Ya kita belajar dari kesalahan yang 6 pertama. Oh, oke. Oh masalahnya di situ. Saya mulai paham. Nah salah satu bank menilai properti itu 1,5 miliar Pak. Iya, value-nya ya. Kalau 1,5 berarti cair 80%. Iya, oke dong. 1,2 kan. Iya. 900 bayarin penjual. 250 bayarin ke kontraktor buat bangun 28 pintu, 28 kamar. 5 juta buat pegangan awal-awal. Angsuran 15 Pak. Income-nya 18. Kan enak toh Pak. Ya, modalnya berapa? Ya, itu betul. cuman bisa di properti. Di tempat lain gak bisa. Nggak bisa, betul. Dan asiknya properti setelah sejalan pasif income-nya ngalir terus Pak. Ya. Memang properti itu agak unik ya Pak. Jadi ketika kita menemukan terobosan baru dan itu menjadi tren, nah jadilah seperti Pak Pipo gitu. Tapi tidak semua orang bisa seberani Bapak loh Pak. Jadi perlu penerawangan dulu gitu ya. Tapi karena Bapak sudah menang jadi Bapak pede kan terus maju kan. Sebenarnya ada 2 Pak. Ya. Kalau pelajaran dari yang saya amatin ya. Satu memang kemampuan mengambil resiko. Ya. Benar. Resiko itu penting ya. Karena saya juga ngelihat orang sering nanya, Pak Bapak kalau gagal gimana? Saya bilang, ya resiko selalu ada. Ya. Dan saya sudah mengambil resiko dan saya bisa melewati dengan baik. Ya puji Tuhan lah teman-teman. Tentulah saya nggak mau takabur. Tapi selain sifat itu Pak, yang saya amatin ada sifat satu lagi yang harus kita miliki. Kadang kalau kita sudah merasa cukup Pak. Ya. Contohnya saya punya 5 kios. Ya. 2, 3, 4 dipakai minimarket. Kios 5 dan 1 kosong. Nah nomor 5 disewa orang 2,5 juta. Yang nomor 5 saya pakai buat warteg. Orang pada ngomong, aduh warteg kamu bisa dibohongin loh. Itu warteg mungkin beli ayam 100 ribu ngakunya 150 ribu loh. Saya bilang, saya dibohongin gak masalah. Ini wartegnya menghasilkan 7 juta sebulan. Yang ini disewain orang 2,5.
pilih mana Pak Ismet? Jujur 2,5 apa dibohongin dapat 7 juta? Mendingan 7 juta. Ya biarin ya, bohongin dah. Nah tidak semua orang punya sifat itu loh Pak. Kadang kita, saya tahu lah kamu bohong sama saya tahu lah. Saya juga ngerti lah. Cuman saya kadang, tutup mata lah. Itu kan bagi hasil tadi kan? Ya, bagi hasil. Bagi hasil, Bapak dibohongin aja masih bisa dapat 7 juta kan? Iya, udah biarin aja lah ya. Kamsia dong. Udah ngapain pusing-pusing mingkir yang lain, cari yang lain. Kalau saya nggak suka, saya tendang aja. Udah selesai gitu kan. Tapi selama itu, oke, jalan-jalan aja. Nah itu kadang tidak semua orang punya itu juga, mau seperti itu juga. Oke Pak, dengan sejalannya pembangunan IKN yang terus bergerak ya Pak ya. Apakah Bapak berminat juga untuk investasi di IKN? Karena di sana belum ada bisnisnya nih Pak. Manusianya belum berkembang kan? Kalau saya ya, ini sorry loh yang ngomong sama suhu properti, saya mungkin omongan saya bisa salah ya. Kalau suhu properti bilang kan 3L. Location. Iya. Kalau saya Pak, saya 3C Pak. Cash flow. Selama lokasinya di dasar laut Samudra Hindia ataupun di puncak Gunung Merapi, selama saya nggak modal, nggak kerja, nggak ngangsur, dapat propertinya ya sudah, terima kasih, jalanin aja. Makanya properti saya kan aneh. Saya tinggal di Jakarta, tapi ada yang di Medan, ada yang di Banten, ada yang di Tangerang, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Timur. Aneh ini, karena dari dulu prinsip saya terserah dimanapun. Yang penting saya nggak modal, nggak angsur, nggak kerja, sudah. Saya berterima kasih dapat properti dimanapun, berterima kasih. Dan makanya dapatnya aneh-aneh gitu propertinya. Ya. Yang penting ada 3C. Tadi kan 3C. 5A sekarang 3C ya. Iya, cash flow. Yang penting nggak nyicil, nggak kerja, ya sudah tahu diri lah. Namanya orang dapat properti gratisan itu udah diterima aja. Kan prinsipnya gitu ya Pak Ismet ya. Iya, siap. Daripada ribet-ribet mikir angsuran. Ya. Oke Pak. Pemerintah yang sekarang kan kita lihat kan cukup agresif ya Pak ya. Jadi kita berpikir ekonomi akan turun ya awalnya kan, karena dunia turun kan. Tapi ketika pemerintah kita ini sekarang banyak melakukan terobosan-terobosan yang out of the box ya kita berharap ekonominya membaik. Bagaimana dengan bisnis Bapak nih? Dengan investasi Bapak nih? Apakah Bapak berpikir untuk investasi lagi atau lihat dulu situasi ini sampai setahun ke depan nih Pak? Saya bisa ngomong dua Pak. Satu bisnis, satu properti. Kan saya terkait dengan dua hal itu ya. Kalau mengenai bisnis saya itu rata-rata bisnis yang defensif. Contohnya warteg Pak. Ya pasti orang butuh. Waktu krisis, orang yang biasa makan restoran mungkin makan fast food. Yang biasa makan fast food, makan warteg. Warteg udah nggak bisa Pak, mentok udah nggak bisa turun lagi. Jadi itu relatif stabil. Lebih paling aman. Yang saya pilih kan yang awet tadi Pak. Jadi secara umum bisnis yang saya pilih mudah-mudahan saya nggak berani melewati kehendak yang di atas ya. Tapi saya maksud perhitungan saya ini bisnis yang basic mestinya oke lah Pak. Growth lah ya. Ya itu dari sisi bisnisnya. Kalau dari sisi propertinya, saya selalu nanya ke orang-orang. Hari ini properti gimana kondisinya? Semua pada ngomong lesu, lemes. Saya tanya, itu lemes bagi siapa? Bagi penjual apa bagi pembeli? Itu bagi penjual. Bagi pembeli, wah ini waktunya time to buy Pak. Ini buyer market ini. Kapan lagi? Mawar sebisa-bisanya. Sebisa-bisanya. Resiko turun banyak ya Pak ya. Langsung resiko turun banyak. Kemarin saya beli properti 1M. Orangnya minta dealnya 700. Kan kondisi itu baru bisa terjadi kondisi seperti ini. Kalau 2026 ya Pak. Ya 2022 awal ya kan. Kalau nanti next. Kalau pemerintahnya dianggap baik 2026. Itu yang Bapak 700 itu bisa jadi, kan dia 1M. 700 juta Bapak dapat kan sekarang kan. Nah, bisa 1,5. Tapi 2026 bisa 1,5 Pak. Iya, makanya. Jadi Bapak untung juga itu. Ini waktu yang tepat untuk beli ya. Untuk yang beli. Tapi saya selalu dari dulu ya, saya tuh nggak pernah mikir capital gain sebenarnya Pak. Saya lihat teman-teman di properti itu kan selalu mikir capital gain. Saya enggak loh Pak. Saya tuh selalu menganggap properti saya itu seperti angsa bertelur emas. Jangan dipotong angsanya, jangan dijual angsanya. Nikmatin aja telurnya, syukur-syukur telurnya ditetesin lagi. Jadi angsa bertelur emas lagi, bertelur lagi, cucu telurnya baru kita nikmatin. Baru bisa berkembang. Pak. Makanya capital gain ya, buat saya nggak terlalu penting.
imperfection. Pak, sekarang kita masuk sesi mitos atau fakta nih Pak ya. Oke. Ya Pak, saya bikin statement. Bisnis yang tutup merupakan bagian yang harus ada dalam sebuah perjalanan bisnis seseorang entrepreneurship. Ini mitos atau fakta Pak? Mitos. Mitos ya. Jangan dong Pak. Kalau bisa kita doain yang terbaik. Terus Saya pernah ngalamin buka 10 tutup 9. Iya. Tapi kalau bisa teman-teman yang ini jangan ngomong itu sebagai sesuatu yang harus dijalanin. Tapi kalau nanti ternyata kena, ya tetap harus bangkit. Tapi jangan terus, aduh ini saya belum bisa sukses nih karena belum pernah punya usaha yang tutup. Jangan loh. Jangan loh. Jangan didoain seperti itu. Udah jalan aja. Menurut saya bangkrut itu sementara, tapi itu akan bisa naik lagi ya. Yang penting never give up ya Pak. Iya, kan katanya jenderal yang hebat itu bukan jenderal yang badannya mulus Pak. Ya. Justru yang baret, itu baru jenderal yang hebat itu. Kalau badannya mulus, ini mah bukan jenderal lah ini. Oke Pak, yang kedua Pak. Bisnis selalu bicara gali lubang dan tutup lubang. Mitos atau fakta Pak? Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Gali lubang menurut saya itu mitos. Mitos ya. Ya, memang ada bisnis. Karena kadang gini loh. Kadang kan orang tanya, kamu bisnis sukses tapi kok mesti utang terus. Kadang ya, kecepatan tumbuh kita itu jauh lebih cepat daripada kecepatan profit. Profit, betul. Jadi minus, kebutuhan cash flow-nya minus, dia butuh ini. Tapi selama income lebih besar dari angsuran, menurut saya oke kok. Ya, ya. Nggak apa-apa, gali lubang tutup lubang itu masuk akal. Ya. Yang penting tadi kembali lagi 5A ya Pak. Iya. Saya ingat tuh 5A tuh. Ya. Mau ngapain kayak puter-puter ya kan. Ujungnya balik ke situ lagi. Ya, 5A. Iya. Jadi, makanya kalau ada yang datang ke saya, Pak ini ada bisnis baru nih, bagus nih. Saya selalu tanya, autopilot atau saya harus kerja. Oh ya kita bangun dari awal. Nggak deh, saya nggak ahli di situ. Keahlian saya bukan di situ. Saya maunya yang sudah autopilot, sudah awet, sudah pasti jalan, baru kita jalanin. Ya Pak, selanjutnya Pak. Harga properti lebih murah, menguntungkan, dan masuk akal untuk berbisnis di luar daerah Jakarta dibandingkan di Jakarta. Mitos atau fakta Pak? Menurut saya mitos ya. Masih tergantung ya. Iya. Di luar kota murah. Tapi kalau dibuat bisnis yang nggak cocok untuk di daerah juga percuma. Yang penting bukan murah atau mahal kalau saya. Yang penting income-nya lebih besar dari angsuran atau enggak. Kalau income-nya lebih besar dari angsuran, walaupun kemahalan nggak apa-apa. Saya pernah tuh beli di daerah Jawa Timur, pasaran 600, saya beli 900. Satu desa geger tuh. Belum pernah loh di sini ada yang 900. Bapak kok berani? Ya berani lah. Saya income-nya dari situ bisa 50 juta sebulan, gimana nggak berani? Berani, beli. Jalan Pak, nggak apa-apa. Kemahalan, ya mungkin strateginya beda-beda ya Pak Ismet. Kalau saya kan strateginya selama income lebih besar dari angsuran ya sudahlah. Oke Pak, bisa bikin closing statement teman-teman yang lain nih supaya bisa mengikuti jejak Bapak nih dengan mengandalkan 5A ya Pak. Nah teman-teman, investasi properti adalah investasi yang terbaik di dunia. Di dunia investasi yang terbaik apa? Ya investasi di bumi itu sendiri, ya kan? Nah, teman-teman juga bisa investasi properti. Tidak harus modal besar, tidak harus punya keahlian. Semua bisa dipelajarin, teman-teman. Seperti yang saya lakukan. Intinya teman-teman beli properti, pastikan bisnis di atasnya itu income-nya lebih besar dari angsuran. Jangan cuma bunga, kalau bisa angsuran, jadi lebih gede lagi. Ya. Kecuali kalau kita pakai deposito ya, mungkin lebih besar dari bunga bank. Kalau ini lebih besar dari angsuran. Dengan cara seperti itu kita bisa invest properti banyak, tidak ribet, tidak modal, dan ketika lunas, wah, pasif income-nya Pak, enak, seenak-enaknya. Ya. Jadi kita bukan cari uang yang cari kita ya Pak? Iya, lebih enak lagi uang orang lain kerja untuk kita Pak. Nah itu tingkatan yang lebih tinggi lagi Pak. Nah boleh nggak saya sharing sedikit tentang seminar saya? Ya. Teman-teman juga kalau pengen ikut seminar, saya ada seminar free kalau teman-teman ada. Ini kan waktunya terbatas dengan Pak Ismet. Nah kalau teman-teman pengen ikut nanti teman-teman bisa hubungi ke nomor 0896 7027 9948. Di situ ada seminar free, teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi teori-teori dan praktek-praktek yang saya sharingkan. Ya, saya perlu juga tuh dengar lagi nih. Tadi dengar yang tadi ini udah bagus, cuman ketika mengimplementasikan perlu dengar sekali lagi ya. Baru kita run
yang paling gampang sebenarnya ngikut Bapak aja ya. Oh ya, ATP. ATP ya. Amati tiru plek. Nggak Iya. usah repot-repot mikir. Iya, iya. Oke. Bisa, itu semua orang bisa, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Wipo. Semoga terus berkembang Amin. dan Pak Wipo punya rumusan jangan takut gagal ya Pak ya. Gagal itu biasa, Pasti. belajar dari kegagalan itu. Iya. Baru bisa jadi besar. Iya. Kalau gagal satu aja udah nyerah ya nggak pernah besar ya Pak. Iya, kalau di sekolah dulu kita belajar dulu baru ujian. Ujian. Kalau di kehidupan nyata kan ujian dulu baru belajar sesuatu. Iya, Jadi nggak usah benar. takut untuk ujian. Oke, terima kasih Pak Wipo untuk waktunya. Thank you, Semoga thank you. sukses terus ya. Oke, thank you Pak. Ya, makasih Pak Ismail. Thank you Pak. Teman-teman, ini ada berita baik untuk teman-teman yang pengen mendapat buku. Saya akan bagikan buku Komodo, cara berinvestasi dengan prinsip Komodo. KO, kerja ogah, MO, mengangsur ogah, DO, DP ogah. Caranya gimana? Saya sharingkan di buku. Untuk teman-teman yang mau, kita akan undi 5 buku untuk teman-teman yang beruntung. Caranya gimana? Ketik di komen, mau. Nah, nanti kita akan undi. Mudah-mudahan teman-teman yang beruntung mendapat buku tersebut gratis termasuk tanda tangan dari saya. Jangan lupa komen. Oke Pak Wipo, ini kita ada sponsor dari Spring Air supaya Bapak sudah tidur nyenyak, makin nyenyak lagi Pak. Oh ya, Spring Air. cocok buat rumah baru saya yang buat Ah, pas ini. iya, sip.